Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Sekisah, seputar kisah penuh hikmah. Bayangkan jika sebuah kesalahan besar yang kita anggap sepele, tiba-tiba berubah menjadi azab yang mengerikan. Itulah yang dialami Haris, seorang pria yang harus menanggung akibat dari dosa yang diperbuatnya. Namun, apakah ia mampu bangkit dari azab ini dan menemukan jalan untuk bertaubat? Pastikan untuk menonton sampai akhir, karena kisah ini akan membuka mata kita tentang pentingnya perubahan hidup yang sesungguhnya. Sebelum dimulai kisahnya, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Di sudut kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Haris. Haris adalah seorang pengusaha menengah yang dikenal cukup berhasil. Namun bukan karena bisnisnya saja ia dikenal. Haris memiliki kebiasaan buruk yang sudah bertahun-tahun sulit ia tinggalkan, yaitu minuman keras. Dalam kesehariannya, Haris tampak seperti orang biasa, menjalani bisnisnya dengan cekatan dan penuh percaya diri. Namun, di balik suksesnya, ia terjerumus dalam lingkaran pergaulan yang tidak baik. Setiap malam, Haris sering terlihat di sebuah bar yang terletak jauh dari lingkungan rumahnya. Di sana, ia bersama teman-teman lamanya menikmati minuman keras hingga larut malam. Meski ia tahu betapa bahayanya kebiasaan ini bagi kesehatan dan agamanya, Haris tak pernah betul-betul ingin berhenti. Sesekali tidak apa-apa, gumamnya setiap kali ia menenggak gelas terakhir sebelum pulang. Istrinya Sinta sering menasihati Haris agar meninggalkan kebiasaan buruk itu. "Bang, minuman keras itu haram, kamu tahu kan? Kita punya anak-anak yang melihat kita sebagai contoh," ujar Sinta dengan nada cemas. Namun, Haris selalu menanggapinya dengan lelucon atau bahkan pura-pura tidak mendengar. Hingga pada suatu hari, seorang teman lama yang sudah berhijrah mengunjungi Haris. Ia berbicara dengan hati-hati namun tegas, mengingatkan Haris tentang akhirat dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. "Riz, umur kita tidak muda lagi. Berapa lama lagi kamu mau terus begini? Sudah saatnya kamu kembali ke jalan yang benar. Umrah bisa jadi titik balik kamu," kata temannya dengan mata penuh harap. Saran itu membuat Haris berpikir, tapi hanya sebentar. Di malam harinya, Haris kembali ke kebiasaan lamanya. Namun, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Di setiap gelas yang ia minum, ada rasa tidak nyaman, rasa bersalah yang terus menghantuinya. "Kenapa aku jadi gelisah seperti ini?" pikirnya dalam hati. Beberapa minggu kemudian, tanpa alasan yang jelas, Haris tiba-tiba memutuskan untuk mendaftar umrah bersama istrinya. Awalnya, niatnya hanya untuk melarikan diri dari kejenuhan hidup dan mencari ketenangan sementara. Namun, ia tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi lebih dari sekadar umrah biasa. Haris mulai bersiap-siap untuk perjalanan tersebut. Dia membeli pakaian ihram, memperbanyak sholawat, dan mulai membaca doa-doa umrah. Namun, kebiasaannya yang buruk tetap tak bisa ia lepaskan sepenuhnya. Di sela-sela persiapan, ia masih saja diam-diam menenggak miras di rumah, bahkan sesekali di bar langganannya. "Aku akan berubah setelah umrah, ini kesempatan terakhir," batinnya. Tapi, tanpa ia sadari, Allah sudah mulai menyiapkan takdir lain untuknya. Hidungnya yang selalu sehat, perlahan-lahan mulai terasa aneh. Ada rasa gatal dan tidak nyaman yang terus-menerus menghantuinya. Tapi Haris mengabaikannya, mengira itu hanya gejala flu biasa. Dengan hati yang penuh keraguan, Haris dan Sinta pun berangkat menunaikan umrah. Di dalam pesawat, Haris berusaha menenangkan dirinya. Tapi di balik semua persiapannya, kebiasaan buruknya masih menghantui setiap langkahnya.
Perjalanan menuju Tanah Suci adalah momen yang mendebarkan bagi Haris. Sesampainya di Makkah, pemandangan Ka'bah yang megah membuatnya tertegun. "Ya Allah, betapa agungnya ini semua," ucapnya dalam hati. Istrinya Sinta tampak khusyuk berdoa di sampingnya. Meski begitu, dalam hati kecilnya, Haris masih merasa berat melepaskan kebiasaan lamanya. Selama beberapa hari pertama, Haris tampak menjalani ibadah umrahnya dengan baik. Ia mengikuti semua tata cara dengan benar, meski hatinya terasa kosong. Setiap kali ia berada di depan Ka'bah, ada perasaan gelisah yang semakin menjadi-jadi. Hidungnya semakin terasa aneh. Bukan hanya gatal, kini ada bau tidak sedap yang mulai muncul, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Namun, Haris mencoba mengabaikan semua itu dan tetap beribadah bersama rombongan. Suatu malam setelah melakukan tawaf, Haris merasa lelah dan memutuskan untuk kembali ke hotel lebih awal daripada yang lain. Dalam perjalanan pulang, ia melihat sebuah kios kecil yang menjual berbagai barang, termasuk minuman. Di sanalah ujian terbesarnya datang. Sebuah botol minuman keras tersembunyi di bagian belakang etalase, mengingatkan Haris pada kebiasaannya di rumah. Godaan itu begitu kuat. Dengan hati yang bimbang, Haris mendekat ke kios tersebut. "Hanya satu botol saja, tidak akan ada yang tahu," bisiknya pada diri sendiri. Setelah beberapa menit bergulat dengan batinnya, Haris pun membeli minuman itu dan menyembunyikannya di bawah jubahnya. Ia bergegas kembali ke hotel, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Di kamar, Haris membuka botol itu dan menenggak isinya tanpa berpikir panjang. Namun, apa yang terjadi setelahnya bukanlah rasa lega yang ia harapkan. Tak lama setelah minum, kepalanya mulai berdenyut hebat dan hidungnya tiba-tiba terasa panas. Bau busuk yang tajam dan menusuk menyebar dari hidungnya membuat Haris terkejut. Ia berlari ke cermin kamar mandi dan melihat sesuatu yang mengerikan. Hidungnya mulai mengeluarkan nanah kental yang berbau busuk. "Astagfirullah, apa yang terjadi dengan hidungku?" teriaknya panik. Nanah terus keluar, membuat Haris kesulitan bernapas. Setiap kali ia mencoba menyeka, cairan itu justru semakin banyak dan baunya semakin menyengat. Ia mulai merasa malu dan takut jika Sinta atau orang lain mengetahui hal ini. Namun, semakin ia mencoba menyembunyikan kondisi ini, semakin parah gejalanya. Keesokan harinya, ketika harus kembali ke Masjidil Haram untuk melanjutkan ibadah, Haris merasa terjebak. Ia terpaksa menyumbat hidungnya dengan kain agar nanahnya tidak terus mengalir. Namun, baunya tetap menyebar dan mulai menarik perhatian orang di sekitarnya. Beberapa jemaah mulai menjauh darinya dengan ekspresi jijik. Haris hanya bisa menunduk dan mencoba melarikan diri dari keramaian. Saat itulah seorang ustadz yang kebetulan satu rombongan dengan Haris mendekatinya. "Haris, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu tampak begitu terganggu?" tanya sang ustadz dengan nada prihatin. Dengan penuh rasa malu dan ketakutan, Haris akhirnya mengaku kepada ustadz tersebut, Saya minum minuman keras, Ustadz, di sini, di Tanah Suci. Dan sekarang, lihatlah hidung saya. Saya merasa ini azab dari Allah karena perbuatan saya." Ustadz itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Haris, Allah Maha Pengampun, tapi perbuatanmu di Tanah Suci ini sangat besar dosanya. Minuman keras sudah dilarang dalam Islam, dan kamu melakukannya di tempat paling suci di muka bumi. Ini adalah peringatan darinya. Kamu harus segera bertaubat dan meminta ampunan dengan sungguh-sungguh." Haris merasa tertekan, hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Di tengah azab yang ia terima, ia sadar bahwa hidupnya telah begitu jauh menyimpang. Namun, belum terlambat baginya untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh keputusasaan dan ketakutan, Haris memutuskan untuk mulai bertaubat. Haris mendekat ke Ka'bah lagi malam itu, kali ini dengan air mata yang mengalir deras. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah dunia menghimpit tubuhnya.
Ia memohon ampun kepada Allah, mengakui semua kesalahannya, terutama kebiasaan buruknya yang telah mengotori ibadah umrahnya. Namun, apakah taubatnya akan diterima? Dan apakah nanah di hidungnya akan berhenti mengalir? Atau ini hanyalah awal dari azab yang lebih besar? Malam itu, setelah menangis di hadapan Ka'bah, Haris merasa sedikit lega. Meskipun hidungnya masih terus mengeluarkan nanah, ia berpikir, mungkin taubatnya akan segera diterima Allah dan azab ini akan berakhir. Namun, keesokan harinya, apa yang ia harapkan tidak terjadi. Nanah yang keluar dari hidungnya semakin banyak dan semakin menyengat. Setiap kali ia berusaha untuk menutupi bau busuknya, rasa malu dan ketakutan semakin menghantuinya. Di Masjidil Haram, jemaah lain mulai berbisik-bisik, bahkan ada yang langsung menghindar ketika mendekatinya. Rasa putus asa mulai merayapi hati Haris. Apakah Allah sudah tidak mau mengampuni saya? Gumamnya dengan penuh penyesalan. Sinta, istrinya, yang sejak awal mendukung Haris untuk berubah, mulai menyadari sesuatu yang tidak beres. "Bang, ada apa denganmu? Kenapa hidungmu seperti itu?" tanya Sinta dengan mata penuh kekhawatiran. Haris tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. Dengan air mata yang berlinang, ia menceritakan segalanya pada Sinta. "Aku minum miras, Sin, di sini, di tanah suci. Aku sudah mencoba bertaubat, tapi lihatlah ini, azab ini tidak berhenti." Sinta terdiam sejenak, mencoba mencerna pengakuan suaminya. Namun, bukannya marah, ia justru memeluk Haris erat-erat. "Bang, Allah itu Maha Pengampun, tapi kita harus sungguh-sungguh bertaubat. Jangan pernah menyerah meminta ampunannya." Dari dorongan itu, Haris memutuskan untuk menemui Ustadz yang sudah menasihatinya beberapa hari lalu. Dengan hati yang penuh keraguan dan tubuh yang lelah karena derita yang ia alami, Haris meminta bimbingan lebih lanjut. "Ustadz, saya sudah bertaubat, tapi azab ini belum berhenti. Apa yang harus saya lakukan? Apakah Allah tidak akan pernah mengampuni saya?" Ustadz itu memandang Haris dengan tatapan penuh kasih sayang. "Haris, Allah Maha Pengampun dan tidak ada dosa yang terlalu besar baginya. Tapi, taubat itu harus sungguh-sungguh dan disertai tindakan nyata. Taubat nasuha, yaitu taubat yang tulus, penuh penyesalan, dan janji untuk tidak mengulangi lagi. Selain itu, kamu harus memperbaiki hubunganmu dengan Allah, bukan hanya di mulut, tapi dalam setiap perbuatanmu." Haris mendengarkan dengan seksama. Ia sadar, selama ini taubatnya hanya sebatas kata-kata. Hatinya belum sepenuhnya bersih dari kebiasaan buruk dan keinginan duniawi. Dengan tekad yang bulat, Haris memutuskan untuk melakukan taubat nasuha. Malam itu, ia kembali ke Masjidil Haram, kali ini dengan niat yang jauh lebih dalam. Di hadapan Ka'bah, Haris merasakan kehadiran Allah begitu dekat. Ia mengangkat kedua tangannya, air mata tak berhenti mengalir. "Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini. Hamba tahu dosa hamba sangat besar. Hamba telah mengotori diri dan meremehkan perintah-Mu. Tapi ya Allah, hamba ingin berubah. Hamba ingin kembali ke jalan-Mu. Jangan tinggalkan hamba dalam kehinaan ini." Setiap kata yang ia ucapkan terasa keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Ia mengulang-ulang doanya, berharap rahmat Allah turun padanya. Perlahan-lahan, rasa tenang mulai merasuk dalam hatinya. Haris merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah beban yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Keesokan harinya, Haris merasa sedikit lebih baik. Nanah di hidungnya mulai berkurang, meski bau itu masih ada. Ia tahu ini bukanlah penyembuhan yang instan. Allah mengujinya, melihat seberapa besar kesungguhannya untuk berubah. Haris pun semakin memperbanyak ibadah, memperdalam sholat, zikir, dan doa. Setiap langkah yang ia ambil di tanah suci itu adalah langkah menuju pertobatan yang sejati. Selama sisa perjalanan umrahnya, Haris menjauhkan diri dari kebiasaan lamanya. Ia tidak lagi mencari-cari minuman keras,
tidak lagi tergoda oleh hal-hal duniawi yang dulu memikatnya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan yang terpenting, ia mulai merasakan cinta Allah yang tulus dalam setiap hembusan napasnya. Nanah di hidung Haris akhirnya berhenti sepenuhnya ketika mereka hendak pulang ke tanah air. Meski bekas bau busuk itu masih tersisa samar-samar, Haris tidak lagi merasa malu. Baginya, ini adalah pengingat dari Allah, pengingat bahwa dosa yang pernah ia lakukan hampir menghancurkannya, namun juga pengingat bahwa kasih sayang Allah tidak pernah berkurang untuk hamba yang benar-benar bertaubat. Di bandara, sebelum kembali ke Indonesia, Haris memandang istrinya dengan penuh syukur. "Sin, aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu dan Allah, aku mungkin sudah hancur." Sinta tersenyum lembut. "Bang, perjalanan kita belum selesai. Ini baru awal. Yang penting, kita tidak pernah berhenti berusaha menjadi lebih baik." Dan begitu pesawat lepas landas, Haris menatap langit dengan hati yang penuh harapan, meninggalkan masa lalu kelamnya di belakang, dan bersiap memulai kehidupan baru yang lebih dekat dengan Allah. Setelah perjalanan panjang dari Tanah Suci, Haris dan Sinta akhirnya tiba di Indonesia. Mereka disambut oleh keluarga besar dan tetangga yang sudah menunggu di rumah dengan antusiasme dan rasa hormat, seperti yang biasa dilakukan untuk menyambut jamaah umrah. Namun, di balik senyum dan sapaan hangat itu, ada perasaan baru yang menyelimuti Haris. Rasa tanggung jawab dan kesadaran akan kehidupannya yang harus benar-benar berubah. Saat melewati pintu rumah, Haris berdiri sejenak. Rumah yang dulu ia tinggali terasa berbeda. Dulu, tempat ini menjadi saksi bisu dari kebiasaan buruknya. Minuman keras yang sering ia sembunyikan dari istrinya, dan perilaku yang jauh dari ajaran Islam. Tapi sekarang, rumah ini akan menjadi tempat untuk memulai segalanya kembali. Haris menatap Sinta dan tersenyum. "Ini saatnya kita memulai hidup baru, Sin." Hari-hari pertama setelah pulang dari umrah, Haris masih sering merenung. Setiap kali ia teringat akan kejadian di Makkah, hidung yang bernanah, bau busuk yang menghinakan, dan azab yang hampir menghancurkannya. Ia merasakan dorongan yang semakin kuat untuk tidak kembali ke jalan yang salah. Ia mulai memperbaiki sholatnya, memperbanyak zikir, dan membaca Al-Quran dengan lebih khusyuk. Di lingkungan rumahnya, orang-orang mulai memperhatikan perubahan pada diri Haris. Dulu, ia sering terlihat duduk di warung bersama teman-temannya, tertawa-tawa dengan segelas minuman keras di tangan. Namun kini, Haris lebih sering berada di masjid, menghadiri kajian agama, dan menjadi lebih ramah kepada semua orang. Teman-teman lamanya yang masih terjebak dalam kebiasaan buruk sering mengajaknya kembali bergabung, tapi Haris menolak dengan tegas. Suatu sore, salah satu dari mereka, Andi, datang ke rumah Haris dengan segelas minuman di tangan, mencoba menggoda Haris seperti dulu. "Har, sudah pulang dari umrah ya? Ayo kita rayakan. Sedikit minum gak apa-apa kan?" Haris menghela napas panjang, menatap Andi dengan penuh kesadaran. "Andi, aku tidak bisa lagi seperti dulu. Sudah cukup, aku sudah hampir kehilangan segalanya karena kebiasaan ini. Kamu mungkin belum melihat apa yang aku alami di Makkah, tapi percayalah, ini bukan jalan yang benar." Andi tertawa kecil, tidak sepenuhnya mengerti. Sudahlah Har, kamu berubah karena ketakutan sesaat. Nanti juga kembali seperti biasa." Namun, Haris tersenyum tipis dan menggeleng. "Tidak Andi, ini bukan ketakutan sesaat. Ini adalah pelajaran hidup yang aku bawa dari Tanah Suci. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, ayo duduk. Kita bicara, tapi tanpa minuman ini." Andi terlihat ragu, namun akhirnya ia duduk dan mulai mendengarkan cerita Haris tentang azab yang ia alami di Makkah. Dari nanah yang keluar dari hidungnya, hingga rasa malu yang menghantuinya selama berada di Masjidil Haram. "Aku benar-benar merasakan azab Allah, Andi, dan itu lebih buruk dari apapun yang pernah aku rasakan dalam hidupku.
Perlahan, Haris mulai berbicara, bukan hanya kepada Andi, tetapi juga kepada teman-teman lain di kampungnya. Ia bercerita tentang pentingnya taubat, tentang betapa besarnya kasih sayang Allah yang masih memberinya kesempatan untuk berubah, meskipun ia telah melakukan dosa besar. Ceritanya mulai menyebar, dan orang-orang mulai melihatnya sebagai sosok yang bijak dan inspiratif. Di rumah, hubungan Haris dengan Sinta juga semakin kuat. Dulu, Sinta sering merasa kecewa dan khawatir dengan perilaku suaminya, namun kini ia melihat perubahan besar dalam diri Haris. Mereka sering duduk bersama di malam hari, berbicara tentang agama, kehidupan, dan masa depan mereka. Haris juga lebih memperhatikan keluarganya, memberikan waktu lebih untuk anak-anaknya, dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan ajaran agama. Namun, hidup tentu tidak selalu mudah. Meskipun Haris sudah berusaha keras untuk berubah, godaan tetap datang. Ada saat-saat di mana ia merasa lemah, di mana bayangan masa lalunya muncul kembali, terutama ketika ia melewati tempat-tempat yang dulu sering ia kunjungi. Tapi setiap kali godaan itu muncul, Haris selalu mengingat kembali apa yang ia alami di Makkah, nanah yang keluar dari hidungnya, dan bau busuk yang membuatnya malu di depan ribuan jemaah lainnya. Di suatu malam, ketika sedang sholat tahajud, Haris menangis. Ia berdoa kepada Allah, memohon agar dirinya tetap dikuatkan di jalan yang benar. Ya Allah, hamba tahu hamba ini lemah, tapi tolong jangan biarkan hamba kembali ke jalan yang salah. Bimbing hamba dan kuatkan hamba untuk terus berada di jalan-Mu. Perlahan, Haris merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perubahan bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan niat yang tulus dan doa yang kuat, ia yakin bisa terus berada di jalan yang benar. Kini, ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai sesuatu yang harus disesali, melainkan sebagai pelajaran hidup yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan dukungan Sinta, keluarganya, dan teman-teman yang kini mulai menghargai perubahannya, Haris melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang dan penuh harapan. Nanah di hidungnya telah lama berhenti, namun bekas pengalamannya itu tetap tertanam dalam hatinya, menjadi pengingat abadi bahwa Allah Maha Pengampun, namun juga Maha Pemberi peringatan. Dan begitu, Haris memulai babak baru dalam hidupnya. Sebagai seorang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, siap untuk terus memperbaiki diri dan menjaga keluarga serta lingkungannya agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti yang pernah ia alami. Teman-teman, kisah Haris ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menyembunyikan dosa dari penglihatan Allah, bahkan di tanah suci sekalipun. Dari perjuangannya melawan azab hingga akhirnya menemukan jalan menuju pertobatan, kita belajar bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang benar-benar ingin berubah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga diri dari godaan dosa dan senantiasa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.